Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Balai POM di Mamuju, Bapak Burhan Sidobejo SHMH, yang terhormat Ibu Narasumber Direktorat Pemberdayaan, Bapak Ibu Narasumber Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, yang terhormat Bapak Ibu OPD Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Barat, serta seluruh peserta yang luar biasa hari ini. Selamat bergabung dalam kegiatan advokasi sosialisasi penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman yang hari ini kita laksanakan secara daring. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di tengah aktivitas untuk bersama-sama belajar dan berdiskusi dan membangun komitmen menuju pangan yang lebih aman dan berkualitas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, termasuk kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Senang sekali, perkenalkan saya Nurul Mukhlisa Syahrul yang akan membantu acara hari ini sampai selesai. Mengawali acara advokasi sosialisasi penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman tahun 2025, Selasa 29 Juli 2025, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Hadirin dimohon dengan sikap terbaik dan penuh hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suaranya udah. Gimana?
Baca muka udah. Nggak tahu nih, tangkap. Kan kan pesisir itu bawahnya tangkap dulu. Yun itu. Baik, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, terima kasih. Agar acara kita diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, marilah sama-sama kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Kepala Balai POM di Mamuju yang kami hormati Bapak Burhan Sidobejo SHMH, kami persilahkan. Tes 1, 2, 3, kedengaran? Kedengaran ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili Bapak Ibu dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang sempat hadir dan teman-teman dari Balai POM di Mamuju yang saya banggakan. Yang pertama tentu saja wajib kiranya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan banyak karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga
hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui media daring. Dan tentu saja dalam kegiatan advokasi sosialisasi penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman tahun 2025 ini, kami menyambut Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir secara daring, di perwakilan dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber dari Direktorat PMPU Pangan Olahan Badan POM berupa sosialisasi ini dapat kita terima dan kemudian dapat kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, perlu kiranya kita pahami bersama bahwa penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman ini melibatkan 8 lembaga pemerintah yang tergabung dalam tim penyusun pedoman dan tools penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman, yaitu Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Badan POM, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional, sehingga merupakan kolaborasi lintas sektor. Jadi tidak semata-mata bahwa ini merupakan kegiatan yang kegiatannya Badan POM, tapi merupakan kegiatan lintas antar lembaga kementerian. Pada pelaksanaan penilaian mandiri ini, yang menjadi aspek penilaian di daerah yaitu pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan, pangan olahan siap saji, pre-market IRTP, post-market IRTP, post-market PIRT, dan pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan dan mutu pangan. Kemudian tujuan dari penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen penerapan dan perencanaan pengawasan keamanan pangan dengan konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Jadi kemudian yang berikutnya, mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara efektif dan efisien. Mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup keamanan pangan. Kemudian yang berikutnya, tujuannya adalah memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan pangan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Tidak semata-mata tanggung jawab keamanan pangan itu berada di Badan POM saja atau dalam hal ini Balai POM di Mamuju, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau terjadi sesuatu terhadap makanan atau pangan yang beredar di wilayah kita, maka yang tentu yang akan dicari untuk dimintain keterangan ataupun ditanyakan apa penyebabnya dan seterusnya, tentu kita sekalian, kita semua yang memang bekerja pada bidang ini, baik di perdagangannya, baik di pertanian, kelautan, dan seterusnya. Tentu kita semua. Maka perlu dari itu kita perlu saling berkoordinasi, saling berkolaborasi, saling bersinergi antara satu yang lain supaya terwujud keamanan pangan di wilayah kita masing-masing. Pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman membutuhkan peran serta semua pihak, utamanya organisasi perangkat daerah, diukur menggunakan tools penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman. Jadi nanti ada tools yang akan juga disosialisasikan pada kesempatan berikut, barangkali ya akan disosialisasikan kepada Bapak Ibu di wilayah.
Surat kawat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terkait pengisian tulis penilaian mandiri menjadi kewenangan Sekretaris Daerah seluruh kabupaten kota untuk menugaskan pejabat dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengisian tulis penilaian mandiri kabupaten kota pangan aman sesuai jadwal. Yang kemudian penilaian hasil pengisian tools dan kesesuaian data dukung oleh tim pada bulan Oktober 2025. Sehingga harapan pengisian tools ini dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman adalah bentuk identifikasi dan review situasi keamanan pangan di tingkat kabupaten kota secara utuh. Dengan adanya pendampingan penilaian kabupaten kota ini dapat ditentukan tingkat dan gap penyelenggaraan keamanan pangan dan dapat menjadi dasar penentuan kebijakan keamanan pangan di tingkat nasional. Narasumber kita pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan Badan POM RI. Olehnya itu kami berharap tentunya nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber terkait hal-hal yang harus dipersiapkan ya, agar pelaksanaan penilaian mandiri dapat berjalan dengan lancar. Kami nanti dari Balai POM di Mamuju akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam pengisian tools dan dalam perjalanan sampai dengan bulan Oktober 2025. Sebagai bagian akhir dari sambutan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Saya mendapatkan informasi yang bertindak sebagai narasumber adalah Ibu Retno Anggrina Kalista Dewi, SSI APTM Biomed. Apakah sudah hadir Bu atau diwakili dari Direktorat PMPU? Izin Bapak akan kami wakili Bapak. Baik ya. Ya. Dengan Ibu Indra ya Bu ya. Iya Pak. Baik ya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Nanti Bapak. dipersilahkan, mohon kami di Sulawesi Barat diberikan banyak pencerahan gitu Bu. Ya mudah-mudahan nanti ketika Baik, Pak. dilombakan Bu ya kegiatan ini ya di Iya, seluruh benar, Indonesia. Pak. Nah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita juga di Balai POM Mamuju bersemangat sekali ya. Mudah-mudahan nanti dari wilayah kerja kami ada yang bisa lolos dari nasional dan mendapatkan juara lah kira-kira begitu. Insya Allah. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam pelaksanaan terdapat kekeliruan dan hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Izin Bapak Ibu, selanjutnya adalah foto bersama sebelum Bapak Kepala Balai mungkin ada kegiatan selanjutnya. Izin Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera. Terlebih dahulu kita dapat foto bersama. Di sini ada 3 slide, mohon dibantu panitia untuk dapat screenshot. Mohon dibuka kameranya, izin Bapak Ibu. Baik, saya hitung di slide pertama. Boleh? 1, 2, 3. Baik, slide kedua. Boleh? 1, 2, 3. Berikan senyuman termanisnya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya di slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Izin dengan
selesainya foto bersama, kita sekarang sudah bergabung dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang akan memaparkan materi terkait sosialisasi tools penilaian kota Kabupaten Pangan Aman kepada Ibu Indra Pramularsi Esfarm APTM Footage. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Burhan Sidobejo SHMH, Kepala Balai POM di Mamuju. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan pemerintah daerah kabupaten kota di wilayah Sulawesi Barat, terutama yang menangani terkait keamanan pangan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya untuk kami dapat memaparkan terkait tools dan data dukung untuk penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman. Izin Mbak Nurul, mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung saja ya, karena kan cukup panjang sampai dengan tools. Kalau misalnya ada yang ada pertanyaan, boleh langsung raise hand saja ya. Jadi biar saya juga tidak ngomong sendiri, Bapak Ibu kalau sudah ada yang terpikirkan yang akan ditanyakan, bisa langsung raise hand saja. Begitu ya Mbak Nurul? Baik, Ibu. Ya, baik. Izin Bapak Ibu saya share screen. Ini sebenarnya sebelum ke tools, sebentar kami sampaikan sedikit pengantar saja. Tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan ya pada sambutan Bapak Kepala Balai. Mungkin hanya sedikit yang terkait teknis ya Bapak Ibu, karena dari Sulawesi Barat ya ada Mamuju, Majene, Mamasa ya, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Polewali Mandar ya. Itu belum ada yang Assalamualaikum Pak. menyampaikan Pak. untuk email Oh, ya bagaimana itu dan untuk data tadi PIC. diadakan Jadi di gudang sebentar perpisahan. kami Izin Ibu, sepertinya terunmute, Bu. oh ya. Baik, Bapak Ibu, terkait penjelasan pendahuluan sebelum kita nanti akan membahas tools, sedikit kami sampaikan kenapa ada pemberian penghargaan Kabupaten Kota Pangan Aman. Pada dasarnya adalah Badan POM memberikan apresiasi dan penghargaan pada pemerintah daerah yang telah menunjukkan prestasi dalam pembangunan daerahnya, terutama terkait pelaksanaan dan penjaminan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung aspek kesehatan masyarakat ya, secara khusus serta aspek ekonomi melalui peningkatan daya saing usaha mikro kecil pangan sebagai program inisiasi agar pemerintah kabupaten kota dapat menyelenggarakan program keamanan pangan secara mandiri, dan kami harapkan pesertanya adalah seluruh kabupaten kota di Indonesia, yaitu 514 kabupaten kota. Keamanan pangan sangat penting, kita sudah tahu mempunyai kontribusi besar pada beberapa isu atau kebijakan pemerintah maupun isu global, diantaranya adalah penurunan stunting, kemudian SDGs ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, mungkin juga Bapak Ibu pernah mengikuti ya beberapa sosialisasi kami yang sudah dilaksanakan sejak April, Mei, kemudian ada yang 1 Juli ya sebelum kita mulai pengisian mulai pada 8 Juli. Ini langsung saja ya, tujuan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Balai ya, bahwa untuk mendorong pemerintah daerah mempersiapkan dokumen tadi pengawasan keamanan pangan dengan konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Jadi
Bapak Ibu, ketika mengikuti penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman, sebenarnya ini untuk gambaran juga di kabupaten kota itu bagaimana pengawasan keamanan pangannya. Kemudian penilaian ini juga mendorong pemerintah daerah berinovasi ya, karena tadi penilaian ada unsur kompetisinya. Nah, biasanya akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru. Kemudian juga mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara efektif dan efisien, kemudian memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan pangan yang baik. Nah, tadi sudah disampaikan ya kementerian lembaga yang terkait. Kemudian aspek penilaiannya, yang ini juga ada di tools. Yang pertama adalah penerapan NSPK oleh pemerintah daerah, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaannya ya, kemudian pelaporan dan inovasi atau penerimaan penghargaan. Nah, ini ada dalam toolsnya. Posisi untuk timeline kita ada di sini ya, di 1 Juli sampai 30 September. Saat ini adalah proses pengumpulan data dukung termasuk pengisian tools nanti sampai 30 September. Sepertinya masih lama ya, tapi ternyata kita tahu-tahu sekarang di akhir Juli. Jadi Bapak Ibu di pemerintah daerah kabupaten kota ya, kami sudah mengirimkan dari Kemendagri, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa dari Kemendagri sudah mengirimkan radiogram terkait program penilaian kabupaten kota pangan aman. Semoga nanti sudah ada penunjukan untuk PIC ya, sehingga Bapak Ibu dapat segera mengirimkan nama PIC dan email untuk Pemda di tiap kabupaten kota. Jadi satu Pemda hanya satu PIC dan email, tapi tentu saja yang mengerjakannya adalah bersama-sama ya. Untuk kenapa nama PIC dan email itu satu Pemda hanya satu orang dan satu email, karena berdasarkan pengalaman kalau kita share ke beberapa email biasanya ada yang tidak sengaja menghapus ataupun menimpa folder eh, dengan file yang lain seperti itu. Jadi eh, hal ini sebenarnya hanya masalah teknis agar tidak terjadi ada yang tidak sengaja menghapus atau ada yang menimpa dengan file lain. Nanti Bapak Ibu dapat mengirimkan nama PIC dan email melalui form ya. Kemudian kami akan mengirimkan link yang bisa Bapak Ibu akses untuk pengisian data dukung dan juga toolsnya yang telah diisi. Kemudian juga kami ada WA group ya Bapak Ibu yang bersama dengan kabupaten kota untuk 514 kabupaten kota. Nanti silahkan join di WA group tersebut. Pertanyaan terkait Kabupaten Kota Pangan Aman dapat Bapak Ibu tanyakan di WA Group. Tentu saja selain Bapak Ibu menanyakan ke Bapak Ibu di Balai POM Mamuju, Bapak Ibu jika ingin bertanya ke kami juga bisa ke Sekretariat Kabupaten Kota Pangan Aman melalui WA Group berikut. Dan kebetulan ini saya lihat dari Sulawesi Barat ya, dari Mamuju, Majene ya, Mamasa, ini belum ada yang mengumpulkan nama PIC. Suara saya kecil ya Bapak Ibu. Mbak Nurul, Mbak. Di sini terdengar jelas, Ibu. Oh iya, terdengar jelas ya. Iya, dari eh, Pak Ahmad di Dinkes Majene ya, mungkin menggunakan headset atau earphone ya Bapak. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke toolsnya ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung saja. Mungkin ada pertanyaan terkait PIC, silahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Eh, jika belum ada, kita lanjutkan ke tools ya. Pak Rininta boleh dibantu saya share screen? Nah, seperti ini tampilan dari tools yang akan Bapak Ibu isi.
jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisikan nama Pemdanya, kemudian alamat email, nomor PIC, nama PIC dan nomor HP ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengisi, kemudian ternyata dari tim juri ada yang ingin ditanyakan, nanti kami mudah untuk menghubungi Bapak Ibu. Baik, untuk kita lanjutkan ya. Jadi dalam tools ini ada indikator ya, ada A, B, C, D, dan E. Kemudian ada nanti F itu ada beberapa data yang kami minta untuk diisi. Untuk yang pertama, untuk A1 itu adalah keberadaan regulasi tentang pengawasan keamanan di daerah, keamanan pangan di daerah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kriteria nilai ya, A, B, C, dan D. Yang A itu tidak ada regulasi tentang pengawasan keamanan pangan. Sedangkan yang B itu ada regulasi tentang pengawasan keamanan pangan dalam bentuk SK atau surat edaran yang ditandatangani Bupati Wali Kota. Yang C ada regulasi tentang pengawasan keamanan pangan dalam bentuk peraturan Bupati atau Wali Kota. Yang D itu ada regulasi tentang pengawasan keamanan pangan dalam bentuk peraturan daerah. Bapak Ibu bisa pilih jawabannya. Kita coba ya. Ini hanya kita coba untuk menunjukkan bahwa kita hanya tinggal ketik A, B, C, atau D. Mbak Rininta boleh dicoba misalnya di wilayah Bapak Ibu adanya regulasi tentang pengawasan pangan dalam bentuk peraturan Bupati atau Wali Kota. Nah, kita pilih C. Nah, nanti nilai ini akan terisi sendiri ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan jawaban A, B, C. Nah, nanti akan muncul sendiri nilainya, ada muncul angka 1. Kemudian untuk poin A1 ini, Bapak Ibu hanya bisa memilih salah satu jawaban ya. Jadi dipilih yang paling tinggi. Kalau misalnya mungkin ternyata ada SK, tapi ternyata ada peraturan daerah, nah berarti dipilihnya yang peraturan daerah, yang di D. Jadi hanya bisa memilih salah satu. Kemudian Bapak Ibu mengupload data dukung tadi ke link yang kami kirimkan melalui email sekretariat KKPA ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengajukan nama PIC, kemudian sudah mengirimkan email ke kami. Maaf, mengisi Google Form, nanti kan ada emailnya ya. Nanti kami akan mengirimkan link data dukung yang Bapak Ibu bisa isi. Jadi memang untuk link data dukung hanya kami share ke satu email. Jadi Bapak Ibu bisa membuat Google Drive sendiri ya untuk mengupload data dukung karena kan bersama-sama ya, bersama kabupaten kota lain, bersama OPD lain, misalnya Dinkes, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan. Nah, Bapak Ibu membuat satu Google Drive. Nah, PIC tadi yang mengupload di link KKPA seperti itu. Itu untuk yaitu tadi hanya masalah teknis, mengurangi kemungkinan ada yang menghapus karena kalau kami share terus Bapak Ibu share misalnya di WA grup kantor Bapak Ibu di share pengisian KKPA padahal mungkin yang mengisi hanya satu orang, nah yang lain mungkin iseng membuka, nah terus pas dia lain waktu ngecek emailnya mungkin emailnya penuh, nah dia tidak sengaja menghapus. Maka dari itu kami hanya mengirimkan link data dukung ke satu email seperti itu. Selanjutnya di poin A1 ini ya Bapak Ibu, maaf masih data dukung Mbak Ninta ya. Nah ini pilih salah satu, kalau ada kata atau, ini nomor 1 misalnya, ini SK atau surat edaran yang ditandatangani Bupati atau Wali Kota. Nah ini atau peraturan Bupati Wali Kota atau peraturan daerah. Jadi yang diupload salah satu saja seperti itu. Lanjut. Yang A2. Nah ini keberadaan tim koordinasi atau tim teknis keamanan pangan. Ini juga pilihannya ABCD dan hanya bisa memilih salah satu.
Yang A itu pasti tidak ada. Selalu yang A itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti nilainya 0. Boleh kita coba Mbak Rininta mungkin jawabannya A ya. Misalnya A, nggak akan muncul langsung nilainya 0. Tapi kalau ada tim koordinasi yang dibentuk untuk pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, maka pilihnya B. Nanti akan muncul nilainya. Kemudian yang C ada SK tim jejaring keamanan pangan daerah. Untuk yang D itu ada tim koordinasi pengawasan pangan yang dibuktikan dengan, nah yang A itu disahkan dengan SK Bupati, Wali Kota atau SK tim jejaring keamanan pangan daerah, dan B-nya memiliki dokumen perencanaan yang mencakup penyusunan aksi dan atau strategi pelaksanaan dan anggaran. Nah, kalau milih D, karena ini dan nanti ketika data mengupload data dukung harus di-upload semuanya ya. Nah, di sini ketika akan mengupload data dukung, Bapak Ibu bisa cek. Ini data dukungnya adalah adanya tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan atau tim teknis keamanan pangan. Bisa SK, tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan, atau SK tim jejaring keamanan pangan daerah, atau surat penunjukan. Surat tugas pelaksanaan pengawasan bersama, misalnya pada saat hari raya atau event daerah seperti itu. Bisa diupload salah satunya ya tadi sesuai A, B, C, dan D yang sudah dipilih. Kemudian untuk data dukung kinerja tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan atau tim teknis keamanan pangan pada tahap perencanaan tadi bisa penyusunan rencana aksi dan atau strategi pelaksanaan dan anggaran. Kalau ada kata dan atau Bapak Ibu boleh upload dua-duanya atau boleh salah satu. Jadi kalau kata-katanya atau berarti salah satu saja yang diupload data dukungnya. Kalau kata-katanya dan itu harus semuanya diupload. Kalau dan atau berarti Bapak Ibu boleh dua-duanya atau boleh salah satu saja. Lanjut. Nah, yang A3 ini adalah ketersediaan pelayanan publik terkait perizinan berusaha di bidang pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan, pangan olahan industri rumah tangga, dan pangan olahan siap saji. Kalau untuk yang seperti ini, karena ada pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, itu boleh memilih lebih dari satu ya. Misalnya ini yang A3.1 itu kan tersedia anggaran pelayanan publik terkait perizinan berusaha di bidang pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan, pangan olahan industri rumah tangga, dan pangan olahan siap saji. Ini kan ada beberapa poin ya. Bisa jadi di daerah Bapak Ibu, oh di tempat saya yang sudah ada pelayanan publiknya misalnya PSAT ada, kemudian PSAI mungkin ada, PIRT misalnya ada, tapi misalnya ada yang belum ada, misalnya oh PSAH belum ada, berarti bisa dikosongin. Berarti tidak dapat poin untuk yang PSAH kalau misalnya belum ada. Cuman kalau sudah ada semua ya diisi. Kita coba yang PSH belum ada ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih B, ada untuk PSAT. Rin turun ke bawah di B yang A, yang atas sendiri ke B saja, Rin diurutin ke bawah, diluruskan saja. Berarti kita pilih B. Kemudian tadi PSAA belum kita kosongin ya. PSAI ada, PIRT ada, POSS ada. Nah, akan muncul nilainya sendiri Bapak Ibu di sebelah kanan. Ketika ngetik B, ada tersedia anggaran atau alokasi dana untuk pelayanan publik PSAT. Nah, kita hanya klik hurufnya saja, A, B, C, D, E-nya. Kemudian nanti akan muncul angkanya sendiri. Jadi untuk yang angka apakah nilainya 0,1, apakah 1 itu akan diisi, akan otomatis terisi ketika Bapak Ibu sudah memilih angka hurufnya. Sudah milih
pilihannya apakah A, apakah B, C. Kalau untuk yang ini ya mungkin Bapak Ibu bisa misalnya pilih B, C, D. Nah, seperti itu sudah muncul untuk angkanya. Begitu juga yang bawahnya ya, tersedia sarana prasarana untuk pelayanan publik. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu untuk pelayanan apa yang sudah ada. Kalau sudah semua, ya berarti kita pilih semua B sampai F. Mbak Rinita boleh kita coba anggaplah yang untuk sarana dan prasarana untuk pelayanan publik semua sudah ada ya. Nah, itu bisa dipilih semua seperti itu. Sekalian yang nomor tiga pelayanannya ya, apa ada yang online? Mungkin karena keterbatasan anggaran pelayanannya online saja seperti itu. Nah, kita juga ada pembedaan bahwa pelayanan online atau offline seperti itu. Mungkin yang offline tidak semua Mbak Rininta, mungkin yang offline boleh ambil mana mungkin 3 saja Mbak Rininta, mungkin ada DEF seperti itu boleh. Nah, seperti itu bisa jadi kalau online karena anggarannya yang diperlukan sedikit semua ada, tapi ketika offline eh, tidak semua ada. Nah, kira-kira seperti ini pengisiannya. Baik, nah ini untuk data dukung ya terkait pelayanan publik. Pemerintah daerah kabupaten kota harus menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan mudah diakses oleh pelaku usaha melalui sistem perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong iklim usaha yang kondusif serta menjamin aspek keamanan pangan untuk masyarakat. Seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik yang mengedepankan transparansi, kecepatan waktu, kepastian biaya, serta kemudahan akses, baik secara langsung maupun secara daring ya. Tadi, untuk daring misalnya hanya ada pelayanan publik secara daring pun ada poin nilainya ya. Data dukung dianggap lengkap untuk tiap jawaban jika terdapat tadi, pertama anggaran atau alokasi dana untuk pelayanan publik dilengkapi dengan keterangan poin anggaran yang merupakan anggaran pendukung pelayanan publik. Kemudian sarana prasarana untuk pelayanan publik, data dukungnya bisa foto atau video seperti itu. Nah, ini boleh pelayanan publik yang bersama-sama, misalnya di mall pelayanan publik. Nah, biasanya kan ada sendiri ya pelayanan untuk Dinkes, untuk Dinas Pertanian, untuk Dinas PMPTSP, maupun pelayanan yang mungkin masing-masing di masing-masing OPD boleh juga. Jadi bentuknya boleh foto, video. Kemudian bukti pelaksanaan pelayanan publik berupa laporan kegiatan pelayanan publik yang mencakup pelaksanaan pelayanan publik dari segi kualitas ya, minimal dari 2 kanal pelayanan publik, misal baik secara elektronik, digital maupun langsung, maupun dari kuantitas ya, masing-masing kanal minimal ada 3 kegiatan. Nah, kita sebelah kiri lagi. Turun. Nah, A4 itu terselenggaranya Germas apa? Gerakan Sadar Pangan Aman sebagai bagian dari Germas. Nah, di sini pernyataannya adalah terdapat peraturan atau instruksi atau SE terkait Germas. Sama, tiap A itu pasti tidak ada. Kalau tidak ada, itu pilihannya A. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang memilih A ya, pasti pilihannya bukan A. Nah, untuk yang B itu ada SE terkait penyelenggaraan Germas, yang C ada instruksi terkait penyelenggaraan Germas, yang D itu ada surat keputusan terkait penyelenggaraan Germas, atau yang E ada peraturan terkait penyelenggaraan Germas. Untuk poin A4 ini sama dengan yang tadi A1, A2, hanya pilih salah satu. Jadi kalau yang pilih lebih dari satu itu biasanya yang ada bagian-bagiannya, ada PSAH, PSAT, PSAI, PIRT, POSS. Kalau ada bagian-bagiannya, maka bisa pilih lebih dari satu. Tapi kalau yang terkait seperti ini ada SE, ada surat keputusan, ada peraturan, itu pilih satu yang paling tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada peraturan terkait penyelenggaraan Germas, ya pilihnya E seperti itu.
Boleh kita coba misal pilih E. Ini langsung ada skornya. Untuk nilai total dan sebagainya itu sudah dari filenya Bapak Ibu, jadi tidak perlu dijumlah sesuai yang muncul dalam filenya. Untuk data dukung terselenggaranya Germas itu bisa SE terkait penyelenggaraan Germas atau instruksi. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan ketika kalimatnya atau berarti hanya pilih salah satu data dukung yang diupload ke link KKPA. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini yang untuk poin A sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dulu di poin A sebelum kita lanjut ke poin B. Silahkan ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan bertanya apapun, mesti jangan cuma pertanyaan kayak gini gitu. Apa saja Bapak Ibu boleh ditanyakan dan langsung saja raise hand seperti itu jika ada yang ingin ditanyakan. Mbak, Baik, ini ya, mic-nya cuma satu untuk kabupaten ya? iya. Maaf, dengan Ibu siapa? Kok nggak Ibu kelihatan saya? dari DPNPTSP Kabupaten Iya. Mamuju. Oh iya, baik Ibu dari DPMPTSP ya. Jadi gini Bu, untuk yang isi di link yang kami kirimkan ke email PIC itu diwakili ya Bu oleh salah satu koordinator. Tapi kalau untuk pengisiannya silahkan, ini harus bersama-sama Bu, nggak bisa mengisi salah satu OPD, ini harus bersama-sama. Hanya saja mengisi ke link KKPA-nya diwakili oleh satu orang Bu. Karena apa? Karena kalau nanti ada yang tidak sengaja menghapus dan sebagainya, itu ketahuan hanya email yang PIC atau dari email kami. Jadi tahun-tahun sebelumnya kami sudah pernah ada seperti ini. Waktu itu tidak kami batasi yang akses. Nah, akibatnya ada yang menghapus, ada yang menimpa, Bu. Jadi untuk tahun ini, untuk link yang mengisi di link hanya satu email Apipnya itu ditentukan siapa Bu? Dari dari Pemda, Bu. pemerintah. Silahkan. Kami tidak menunjuk harus dinas ini atau dinas ini. Silahkan dari Pemda ya Bu yang berkoordinasi untuk memilih salah satu PIC. Mungkin bagusnya kalau dari Dinkes mungkin Bu ya, karena lebih banyak ke Dinkes kayaknya. Boleh silahkan didiskusikan ya Ibu ya. Silahkan dikoordinasikan. Sedangkan nanti kirim ke kami satu PIC kami tidak harus dinas ini, tidak harus dinas ini. Jadi memang beda-beda Bu berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Ada yang Dinkes tentu ada yang dinas ketahanan pun banyak, ada yang dari sekdanya yang mengkoordinir, staf dari sekda yang mengkoordinir ada juga Bu. Jadi kami kembalikan ke Pemda yang lebih enak untuk Pemda dari mana. Jadi rata Bu, ada yang dari Dinkes, ada yang dari Dinas Ketahanan Pangan, ada yang dari Dinas Pertanian. Nah, kami kembalikan ke pemerintah daerah seperti itu Ibu. Siap. Kasih Bu. Baik. Terima kasih juga Bu. Baik, kita lanjut ke B ya. B ini terkait perencanaannya. Tadi yang A sudah terkait NSPK-nya ya kebanyakan. Kemudian yang B itu perencanaan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kalau untuk yang A dan B itu nanti tim juri yang verifikasi itu ada dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada juga dari Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada bertanya, kami mungkin belum tahu jawabannya. Nah, nanti kami tanyakan ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Karena ini kebanyakan terkait perencanaan ya di poin B ini.
Nah, di P1 itu adanya program rencana pengawasan keamanan pangan. Itu ada pilihannya ya, A, B, C, D, E, F. Nah, untuk A itu tadi selalu tidak ada program tidak ada. Kalau A itu tidak ada, yang skornya 0 ya. Kalau B itu adanya program pengawasan keamanan pangan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah termasuk roadmap keamanan pangan dan selaras dengan RPJMN pada bidang PSAT. Nah, ini bedanya B, C, D, E, F adalah tadi produknya apakah PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, atau POSS. Nah, kalau yang dibedakan adalah per produknya, maka pasti bisa milih lebih dari satu. Boleh di sebelah kanan lagi Mbak Rininta kita coba, mungkin bisa jadi ada semuanya ya. B, C, D, E, F ada semuanya. Kita ketik di kolom jawabannya B, C, D, E, F akan muncul nilainya. Nah, untuk data dukung yang atau dokumen perencanaan daerah itu bisa RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, RKPD dan maaf RKPD dan DPA ya. Jadi yang A, B, C, D sampai E itu atau ya. Tapi untuk yang F itu berarti ada ya. Karena dan berarti harus paling enggak misalnya ada Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran seperti itu. Tapi misalnya hanya salah satu yang diupload apakah RPJMD atau Renstra itu boleh. Jadi yang atau itu pilih salah satu. Nah, Bapak Ibu, di di kolom data dukung ini ada tahunnya ya. Eh, bisa dicermati ada karena ini sesuai dengan kebijakan dari kementerian lembaga ya. Bapak Ibu, ada yang tahunnya minta tahun 2024, ada yang 2025, kemudian ada juga yang 2023 sampai 2024 karena memang beda-beda sesuai dengan kebijakan dari kementerian lembaga. Nah, untuk yang dokumen perencanaan di sini ya, dokumen perencanaan daerah, Bapak Ibu cermati di sini dokumen terkait pengawasan keamanan pangan 2 tahun terakhir. Jadi dimintanya adalah 2 tahun terakhir ya. Jadi dicermati karena berbeda-beda. Ada yang mungkin 2 tahun terakhir, ada 3 tahun terakhir. Jadi di setiap data dukung ada keterangannya. Kecuali tidak ada keterangannya, maka Bapak Ibu boleh menggunakan data dukung sampai 4 tahun terakhir. Seperti itu. Dan biasanya kan dokumen perencanaan itu kan tebal ya Bapak Ibu, mohon diberi tanda yang terkait keamanan pangan itu diberi tanda. Atau bisa juga di screenshot yang terkait keamanan pangannya di screenshot, kemudian Bapak Ibu cantumkan link lengkapnya. Renstranya di link aja, yang terkait keamanan pangan yang diminta itu di screenshot. Seperti itu. Lanjut, di bawahnya Mbak Rini itu. Untuk B2, ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan. PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS. Sama ya, kalau ada PSAT, PSAH pasti bisa memilih lebih dari satu. Yang A itu tidak tersedia. Yang B itu eh, Bapak Ibu bisa lihat ini tidak selalu ada. Kalau A pasti tidak tersedia ya. Kalau B itu tersedia dana untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, tapi tidak khusus direncanakan atau tidak selalu ada setiap tahunnya pada bidang PSAT. Ini tersedia dana, tapi tidak khusus direncanakan atau tidak selalu ada. Seperti itu. Mungkin tahun ini ada, tahun eh, kemarin tidak ada, mungkin tahun 2024 tidak ada, tahun 2025 ada seperti itu. Nah, kalau B, C, D, E
sampai F bedanya adalah produknya. Tadi tidak selalu ada, tapi untuk PSAT, PSAH, PSAI. Jadi bisa jadi di PSAT itu tidak selalu ada, tapi nanti di PSAH itu selalu ada dalam 3 tahun. Jadi beda-beda. Yang PSAT misalnya pilih yang B, tapi terkait PSAH karena selalu ada di dalam 3 tahun, pilihnya H seperti itu. Kemudian turun ke bawah masih ada lagi, turun ke bawah Mbak Renita. Oh ya boleh dijawab dulu. Terus misalnya yang di bidang PIRT misalnya selalu ada juga dalam 3 tahun. Tapi misalnya nih ada yang tidak ada, ya berarti itu dikosongin, dipilihnya yang ada dan dipilihnya pernyataan yang sesuai. Seperti itu. Jadi bisa jadi di PSAI itu tidak setiap tahun ada, tapi di PSAT tiap selalu ada dalam 3 tahun. Nah itu pilihannya ada di atas dan ada yang di bawah seperti itu. Boleh Mbak Rininta dicoba aja C, misalnya C, gitu. Terus yang POSS Dika, tapi yang PSAT, PSAH, PSAI pilih yang atas karena tidak setiap tahun ada ya. Nah ini akan muncul nilainya. Nah untuk apa namanya data dukung ini itu Bapak Ibu perhatikan ada permintaannya ya, dokumen anggaran APBD 3 tahun terakhir. Nah, jadi dicantumkan 3 tahun terakhir. Karena apa? Karena nilainya tadi selalu ada dalam 3 tahun terakhir. Jadi ditandai yang anggaran yang terkait keamanan pangan bisa di screenshot untuk data dukungnya. Sedangkan dokumen lengkapnya melalui link itu boleh. Lanjut, Mbak Rininta. Untuk poin B3 itu adalah ketergantungan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keamanan pangan. Sumber anggaran pernyataannya adalah sumber anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keamanan pangan. Bapak Ibu perhatikan laki-laki A tidak ada sumber anggaran ya. Tapi saya yakin bukan itu yang dipilih ya. Nah, kemudian untuk yang B itu dukungan anggaran bersumber dari pemerintah pusat atau sumber dana non pemerintah lainnya. Ini ada anggarannya, tapi anggarannya dari pemerintah pusat. Misalnya kalau dari BPOM ada DAK non fisik POM. Nah, kalau sumbernya hanya dari DAK non fisik POM, berarti pilihnya B. Atau sumber dana non pemerintah lainnya, mungkin ada CSR atau mungkin ada yang ada dapat hibah. Nah, kalau salah satu hanya dari pemerintah pusat atau sumber dana non pemerintah lainnya, berarti itu pilihnya B. Bedanya dengan C, kalau yang B itu kalimatnya adalah atau. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar ya. Di kami jam 10 ada pembacaan Pancasila. Bapak Ibu izin kita lanjutkan ya. Bapak Ibu silahkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh sembari ditanyakan. Kita lanjut. Yang B dan C perbedaannya adalah atau dan ya. Kalau atau berarti di Bapak Ibu hanya ada salah satu. Misalnya hanya dari DAK saja misalnya. Berarti dari pemerintah pusat saja. Nah kalau yang C itu dan. Berarti ada dua-duanya. Ada dari DAK dan ada dari yang lainnya, misalnya dari CSR, hibah, itu berarti pilih C kalau ada dua-duanya. Yang D itu adanya APBD ya, tapi dukungan APBD. Jadi sumber anggarannya itu berasal dari APBD, berarti pilih D.
Sedangkan yang E itu sudah ada APBD, kemudian ada dukungan dana lainnya. Misalnya ada APBD, tapi ada juga DAK, ada juga dari tadi sumber non pemerintah misalnya, itu pilihnya E. Boleh Mbak Rininta, boleh diisi, boleh pilih yang mana saja, karena ini hanya contoh ya. eh Kalau APBD, nah langsung muncul nilainya ya, ada skornya 2. Untuk yang poin ini hanya bisa pilih satu jawaban ya, apakah A, B, C, D, atau E ya. Kemudian dokumen data dukung merupakan sumber dana penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan yang diberikan penandaan karena biasanya dokumennya itu tebal, mohon Bapak Ibu memberikan penandaan di dokumen yang Bapak Ibu kirimkan sebagai data dukung. Nah, bisa jadi dukungan dari pusat, misalnya DAK non-fisik, dukungan dari non-pemerintah lainnya, contohnya ada CSR, atau bantuan luar negeri, mungkin dari NGO atau dari bank luar negeri, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke B4. Ini yang terakhir ya, indikator terakhir ya di B4. Yang B ini terakhir B4, adanya petugas terlatih di bidang pengawasan keamanan pangan. Nah, petugas terlatih tentu aja yang petugas untuk PSAT, PSAH, PSAI, PIRT atau PISS. Ini jelas tentu bisa pilih lebih dari satu ya. Mungkin ada petugas dari PSAT, ada petugas dari PSAH, ada petugas dari PSASI, tapi mungkin misalnya, oh petugas yang PIRT belum ada, berarti yang E tidak dipilih. Pilihnya B, C, D, seperti itu. Nah, untuk petugasnya ini, tapi kalau ada semua, PIRT ada, PSAT ada, PSAH ada, POSS ada, semua ada, ya berarti dipilih B, C, D, E, dan F, ditulis semua ya. Nah, ini petugas yang diminta ada sesuai keterangan ya, bisa milih lebih dari satu. Untuk petugas terlatih di bidang pengawasan keamanan pangan, untuk PSAT ada petugas pengawas keamanan pangan, petugas pengambil contoh, penilai sanitasi higien. Untuk PSAH ada pengawas Kesmafet, ada auditor NKV, ada petugas pengambil contoh. Nah, ini nih data dukung diupload sesuai yang Bapak Ibu punya ya, tenaganya ada petugas atau tenaga terlatih yang apa. Kalau mungkin punya PIRT, ini ada PKP dan DFI seperti itu. Atau jabatan yang lain yang terkait keamanan pangan, mungkin kami belum tambahkan di sini, boleh Bapak Ibu tambahkan sendiri ya. Nah, untuk data dukungnya itu ada data petugas terlatih dan SK penempatan atau sertifikat pelatihan petugas ya. Kemudian ada tambahan catatan dari bidang PSAI, pangan segar asal ikan, bisa sertifikat GMP, SSOP, HACCP yang dimiliki oleh petugas seperti itu. Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan terkait poin B ya? Kalau belum, kita lanjutkan ke C. Bapak Ibu silahkan ya jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Bapak Ibu bisa juga sambil mengisi ya Bapak Ibu uh, toolsnya Bapak Ibu boleh dibuka ya, mungkin Bapak Ibu sambil mengisi bagian Bapak Ibu sendiri. Mbak Rininta boleh dibantu kirim, atau Mbak Cindy boleh dibantu kirim toolsnya di chat ya. Uh, Bapak Ibu, untuk C itu adalah pelaksanaan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Ini yang paling banyak ya poinnya, namanya juga bagian pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaan itu ada C1 itu laboratorium atau akses kerjasama pengujian keamanan dan mutu pangan ya. Untuk laboratorium Bapak Ibu tadi yang A itu tidak ada akses.
Kalau itu tentu tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada akses, tidak ada kerjasama ya udah berarti pilih A dan skornya 0. Nah, yang ada nilainya adalah yang ada akses atau kerjasama dengan laboratorium pengujian swasta atau terakreditasi dan pemerintah yang bisa melakukan pengujian keamanan dan mutu pangan ya. Kalau yang C itu yang pemerintah daerah sudah punya laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan gitu. Kalau sudah ada berarti sudah memiliki laboratorium sendiri daerahnya berarti pilih C ya. Tapi kalau belum memiliki tapi ada akses kerjasama dengan laboratorium pengujian swasta, nah pilihnya B seperti itu. Berarti kan Bapak Ibu di sini ada tanda permintaan data dukungnya tahun berapa? Data dukung tahun 2024 atau 2025. Nah, ini permintaannya adalah daftar laboratorium terakreditasi yang bisa diakses, kemudian surat kerjasama dengan laboratorium terakreditasi dan laporan hasil uji laboratorium. Seperti itu. Selanjutnya, ini langsung pelaksanaannya ya. Kalau yang C2, C3, C4, ini terkait bidang PSAT, PSAH, PSAI ya. Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pengawasan keamanan pangan segar asal hewan, eh, kemudian pengawasan keamanan pangan segar asal ikan. Seperti itu. Nah, di sini ada pilihannya ya. Kalau ini karena sudah di masing-masing bidang, hanya bisa memilih salah satu jawaban. Kita lihat di C1, maaf C2 Mbak Rininta. Untuk C2, Bapak Ibu perhatikan ya di sini. Saya tidak akan bahas lagi yang A ya, karena A itu jelas tidak ada. Kita akan lihat di B itu dilaksanakan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pre-market dan post-market ya. Maaf, yang B itu atau pre-market atau post-market. Karena atau yang dilaksanakan hanya salah satu. Kalau yang C adalah yang dan ya dan post market, pre-market dan post market berarti dua-duanya dilaksanakan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, data dukungnya ada request Bapak Ibu. Ini data dukungnya tahun 2023 dan 2024 untuk PSAT 2023 dan 2024 itu adalah screenshot atau screenshot output ya dari ini ada di aplikasi Bapak Ibu di aplikasi SIPSAT pengawasan pre-market jumlah perizinan penerbitan izin edar PDUK pada SIPSAT. Nah, Bapak Ibu perhatikan lagi ya, di sini ada keterangannya baik terkait berita acara seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga tahunnya ya 2023 2024. Saya yakin Bapak Ibu yang dari yang mengenai pangan segar asal tumbuhan ya, mungkin Dinas Ketahanan Pangan atau mungkin Dinas Pertanian ya, sudah tidak asing lagi ya dengan hal ini. Kemudian yang pangan segar asal hewan, data dukung Bapak Ibu perhatikan ini berbeda ya data dukungnya. Data dukungnya 2024-2025. Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan tahun 2024-2025. Karena memang yang tahu kondisinya kan masing-masing kementerian lembaga aja ya. Jadi mereka menentukan juga tahun yang diharapkan untuk data dukungnya. Kemudian untuk PSAI juga, PSAI laporan yang diminta adalah laporan hasil pembinaan selama tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025. Tapi Bapak Ibu perhatikan di bawah itu boleh ditambahkan tahun 2023 jika ada. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga tahunnya selain yang diminta ya, data dukung yang diminta kalau PSAI meminta laporan hasil pembinaan, kemudian laporan kegiatan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan. Seperti itu. Jadi bisa memilih salah satu jawaban yang sesuai dan Bapak Ibu lengkapi dengan data dukung. Kemudian selanjutnya untuk pangan olahan ya ada PIRT. PIRT itu ada PIRT pre-market, ada PIRT post-market,
sarana ada PIRT post market produk ya, C5, C6, C7. Nah, Bapak Ibu, untuk bagian premarket C5, C6, C7, Bapak Ibu harus mengisi dahulu penilaian di premarket. Untuk IRTP, Bapak Ibu mungkin dari Dinas Kesehatan ya sudah mengikuti BIMTEK Premarket. Nah, ketika sudah mengisi BIMTEK Premarket, itu nanti sudah akan mengisi form untuk penilaian mandiri premarket PIRT. Tapi jika Bapak Ibu belum mengikuti penilaian mandiri premarket, Bapak Ibu bisa mengisi link di sebelah kanan ada di keterangannya. Mbak Riminta boleh di ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik ini ya, kemudian mengisi penilaian mandiri premarket dan data dukungnya. Nah, baru setelah itu nanti akan diadres ya oleh petugas mungkin yang sudah dapat BIMTEK Premarket. Kalau belum ditunggu aja, nanti paling lambat Agustus akan ada BIMTEK Premarket, kemudian juga akan dides ya Bapak Ibu dengan petugas. Nah, nanti akan tahu skor nilainya. Nah, skor nilai dari penilaian mandiri premarket itu yang Bapak Ibu masukkan ke form atau tool ini ya. Nanti akan diinfokan oleh petugas paling lambat Agustus berapa nilainya. Yang post market juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi tools penilaian mandiri post market baik untuk sarana atau produk. Nah, dari penilaian mandiri post market sarana atau produk itu nanti Bapak Ibu isikan nilainya di tools ini. Untuk link pengisiannya, jika Bapak Ibu belum mengisi penilaian mandiri post market atau pre market, bisa Bapak Ibu akses di link ini ya. Di tools sebelah kanan Bapak Ibu bisa akses untuk mengisi. Jadi Bapak Ibu dulu isi di sana, isi data dukungnya, baru kemudian ada skornya yang dimasukkan ke tools penilaian mandiri ini. Seperti itu. Jadi untuk pre-market, post-market harus mengisi dulu di tools penilaian mandiri pre-market dan post-market, baru bisa mengisi pada tools penilaian mandiri yang istilahnya yang besarnya ya, yang keseluruhan seperti itu. Selanjutnya C8 ya, tadi C5, C6, C7 itu sama. Kemudian yang C8, C8, C9 itu terkait pangan siap saji, pangan olahan siap saji ya. Nah, untuk C8 itu tempat pengolahan TPP yang wajib sertifikat like hygiene, sanitasi, dan wajib label pengawasan sudah memiliki sertifikat SLHS dan pemberian label pengawasan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, di sini untuk yang A itu 70% lebih kecil atau sama dengan 70% tempat pengolahan pangan yang wajib SLHS dan wajib label pengawasan sudah memiliki sertifikat dan label pengawasan. Kemudian yang B itu lebih dari 70% TPP yang wajib SLHS dan wajib label pengawasan sudah memiliki sertifikat SLHS dan label pengawasan ya. Bapak Ibu pilih A atau B, pilih salah satu dan dilengkapi dengan data dukung. Dokumentasi jumlah TPP yang ada di wilayah kerja pada semester 1. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk yang POSS ini rentang tahunnya adalah hanya semester 1 tahun 2025 ya. Karena tahun 2024 kita sudah ada penilaian mandiri, mungkin dianggapnya tahun 2024 itu sudah digunakan untuk data dukung 2024 ya untuk POSS. Tapi misalnya untuk PSAT, kemudian PSAH itu memang toolsnya ada sedikit perubahan. Jadi mungkin data dukung yang 2024 itu masih relevan ya untuk diupload di penilaian mandiri 2025. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan bahwa ada tahunnya seperti itu. Kemudian yang C9 ya. Ini terkait kondisi hygiene dan sanitasi tempat pengolahan pangan atau TPP secara umum. Nah, ini ada di bawah 30%,
TPP memenuhi syarat kesehatan lingkungan, yang B itu 30-70% TPP memenuhi syarat kesehatan lingkungan, yang C di atas 70% tempat pengolahan TPP memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya dihitung oleh masing-masing kementerian lembaga ya. Kemarin Bapak Ibu ada yang bertanya bagaimana menghitung PSAT, bagaimana menghitung persentase PSH seperti itu. Nah, kami juga menanyakan ke tim juri kementerian lembaga lagi untuk konfirmasi dan nanti mereka akan memberitahukan cara menghitungnya ya Bapak Ibu. Jadi jika tidak ada jika ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan. Kalau kami belum ada jawabannya, kami akan tanyakan kembali ke tim juri terkait seperti itu. Nah, untuk POSS ini ya, data dukungnya ada dalam bentuk foto atau dokumentasi. Bapak Ibu cermati ada A sampai C ya untuk foto dan dokumentasi mulai dari area tempat makan bersih sampai penjamah pangan saat mengolah tidak merokok. Nah, harus ada foto atau dokumentasinya. Kemudian ada rekap hasil inspeksi kesehatan lingkungan dan juga screenshot Monek IHSP ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang mengerjakan terkait pangan olahan siap saji sudah tidak asing lagi seperti itu. Lanjut di bawah itu terkait adanya KLP ya, yang C10 regulasi dalam pelaksanaan kejadian luar biasa KLP keracunan pangan. Kalau yang C11 itu KLP keracunan pangan. Nah, Bapak Ibu perhatikan untuk yang regulasi itu belum ada regulasi atau ada regulasi ya, hanya itu saja. Pilihannya A atau B. Nah, ke kanan lagi Mbak Rininta. Ini tadi kalau regulasi hanya pilih salah satu. Jadi apakah data dukungnya SK atau Juknis atau SOP dan juga ada SK tim gerak cepat. Jadi data dukungnya tapi dimintanya dua ya. Kalau ada SK atau Juknis atau SOP yang dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota dan juga ada SK tim gerak cepat KLP keracunan pangan. Nah, di KLP ini ada permintaan lagi Bapak Ibu, ada 2 folder data dukung, yaitu terkait dokumen laporan KLP keamanan pangan MBG dan KLP keamanan pangan non MBG. Bapak Ibu perhatikan ya, nanti kalau sudah minta link, di sana foldernya ada 2 untuk KLP. Lanjut, Mbak Rininta boleh sambil diisi ya, itu Mbak Rininta boleh isi yang mana aja untuk untuk kita lihat nanti. Nah, yang C11 itu KLP keracunan pangan. Apakah A pernah terjadi keracunan tapi penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan ya. Kalau yang B itu pernah terjadi tapi ada penanganan yang sesuai ketentuan. Yang C itu belum pernah terjadi KLP keracunan pangan. Bapak Ibu pilih A atau B atau C. Kemudian juga dilengkapi data dukung. Nah, untuk data dukung dokumen laporan KLB itu dari tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan juga untuk data dukung terkait tahunnya ya. Kemudian selanjutnya C12 itu adalah pelaksanaan pembinaan keamanan pangan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada pelaku usaha di bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, dan POSS. Ini terkait adanya program pembinaan pada pelaku usaha. Nah, kalau terdapat program pembinaan pelaku usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PSAT, pilih B. Kalau di PSA ada juga boleh pilih C. Kalau di PSAI ada pilih D juga. Jadi semuanya dipilih ya. Kalau ada semua, kalau ada di PIRT ya pilih juga. Kalau ada di POSS dipilih juga. Seperti itu. Jadi ini bisa pilih lebih dari satu. Nah, untuk data dukungnya untuk yang pembinaan kepada pelaku usaha ini pada dasarnya adalah 2023 sampai 2025 ya.
apakah itu laporan pembinaan dan data pembinaan. Nah, hanya saja untuk PSAI Bapak Ibu boleh diperhatikan requestnya adalah program pembinaan 2 tahun terakhir yang artinya adalah 2024-2025. Untuk yang lain, untuk pembinaan ini selain PSAI dan PSAH ya berarti boleh dari 2023 sampai 2025. Untuk PSAI dan PSAH itu adalah 2 tahun terakhir data dukung yang diminta, yaitu ada laporan pembinaan mungkin ada laporan pelaksanaan gerai SKP untuk PSAI seperti itu. Untuk PSAH juga apakah ada laporan pembinaan, apakah sosialisasi, kunjungan seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya ya untuk data dukung seperti ini. Lanjut. Selanjutnya adalah terkait pelaksanaan ya, pelaksanaan program kerja pengawasan keamanan pangan oleh tim tim koordinasi pengawasan keamanan pangan ya. Nah, di sini tim koordinasi keamanan pangan melaksanakan program kerja pengawasan keamanan pangan di daerah. Nah, untuk yang A itu pasti tidak melaksanakan ya. Nah, yang B itu Bapak Ibu lihat ya. Untuk yang B, tim koordinasi melaksanakan program kerja pengawasan keamanan pangan disertai data dukung yang menunjukkan kinerja tim koordinasi atau tim teknis keamanan pangan, yaitu adanya pembinaan keamanan pangan di daerah. Kalau yang C itu adanya pengawasan keamanan pangan di daerah. Jadi ada bedanya ya. Yang B pembinaan, yang C pengawasan. Yang D itu adanya monitoring dan evaluasi terkait keamanan pangan di daerah. Yang E itu adanya laporan kinerja TKPPOM dan penyampaian laporan ke pemerintah daerah provinsi. Eh, yang F ya, tim koordinasi melaksanakan program kerja dan adanya dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi TKPPOM. Jadi ini bisa pilih lebih dari satu ya. Bisa jadi dilakukan semuanya, pembinaan dilakukan, pengawasan dilakukan, monitoring evaluasi dilakukan, tapi bisa jadi juga hanya melaksanakan pembinaan saja, hanya melaksanakan pengawasan, tapi monitoring dan evaluasinya belum ada, berarti dia tidak dipilih. Hanya B dan C misalnya. Jadi ini bisa pilih lebih dari satu sesuai yang dilaksanakan di eh, kabupaten kota Bapak Ibu ya. Nah, untuk data dukungnya ya berarti disesuaikan terkait pelaksanaan itu ada pembinaan terkait keamanan pangan, misalnya melakukan BIMTEK, kemudian memberikan KIE kepada pelaku usaha. Nah, itu saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan semuanya ya. Tinggal dikumpulkan data dukungnya. Kemudian pengawasan dilakukan di lapang, misalnya pemeriksaan sarana IRTP. Saya yakin Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga sudah melakukan pengawasan ya, pemeriksaan IRTP seperti itu. Hanya tinggal mengumpulkan data dukungnya seperti itu. Untuk monitoring dan evaluasi, laporan rapat koordinasi dan atau dokumen monitoring evaluasi. Nah, ini bisa salah satunya saja atau lebih baik dua-duanya juga. Kemudian pelaporan TKPPOM dan penyampaian laporan ke pemerintah daerah provinsi. Yang keempat, dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi TKPPOM. Untuk poin ini, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Lanjut, selanjutnya adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS. Nah, kalau seperti ini pasti bisa pilih lebih dari satu. Untuk pemberdayaan masyarakat, Bapak Ibu pilih, oh ada semua. Di bidang PSAT ada, PSAH ada, jadi bisa pilih semua. Atau mungkin, oh adanya PSAH mungkin ada gitu. PSAI ada, tapi mungkin oh PIRT belum, berarti yang E tidak dipilih seperti itu.
Nah, lanjut, komunitas yang dimaksud adalah bisa komunitas desa atau kelurahan ya, bisa pangan aman. Kemudian ada komunitas pasar, ada pasar pangan aman berbasis komunitas, pasar pangan segera aman, ada komunitas sekolah, sekolah pangan aman, ada organisasi kemasyarakatan, seperti itu. Data dukung yang diminta adalah program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, kemudian laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada komunitas. Ini bisa lebih dari satu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Nah, bisa dipilih eh, semua mungkin seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya. Lanjut Mbak Rininta. Yang C15 adalah pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Nah, ini hasil survei saja ya. Nah, kalau surveinya menunjukkan kinerja pelayanan publik cukup atau nilainya C, berarti pilihnya yang A. Kalau yang baik, pilihnya B. Yang C itu pilihnya adalah sangat baik atau pelayanan prima, nilainya amin atau A ya. Bapak Ibu perhatikan, jangan terbalik. Ini yang pilihan A malah nilainya C, yang pilihannya C untuk nilai A. Jadi jangan terbalik. Sebelah kanan Mbak Rininta, data dukungnya ini adalah hasil survei tadi, hasil penilaian kinerja pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten kota berdasarkan hasil survei atau penilaian pelayanan publik terupdate dari Ombudsman ya. Bapak Ibu boleh saja di screenshot ya hasil nilainya yang dari Ombudsman. Kemudian untuk selanjutnya ya, ini adalah pelaksanaan keamanan pangan oleh pelaku usaha di wilayah kabupaten kota di bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS. Nah, ini pelaksanaan keamanan pangan oleh pelaku usaha PSAT itu dilihat dari pelaku usaha memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dalam rangka pemenuhan komitmen registrasi produk dalam usaha kecil ya, PDUK. Terkait PDUK, Bapak Ibu lihat ya, untuk yang B itu kurang dari atau sama dengan 50% peningkatan kinerja penerbitan nomor izin edar PDUK. Yang C 51 sampai 100% peningkatan kinerja penerbitan nomor izin edar PDUK. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah tahun 2024 dibanding tahun 2023. Ada kabupaten kota yang menanyakan bagaimana kalau dibalik 2023 dibanding dengan 2024. Jadi tidak bisa ya. Yang dilihat adalah 2024 dibanding dengan tahun 2023. Jadi memang requestnya dari Bappenas ini 2024 dibanding dengan tahun 2023. Jadi yang 2025 belum kita perhitungkan di sini seperti itu. Sama yang bagian selanjutnya itu adalah pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi ya. Nah, kalau yang A tadi adalah peningkatan kinerja penerbitan nomor izin edar PDUK. Kalau yang ini adalah peningkatan kinerja penerbitan nomor izin edar PDUK ya. 51 sampai 100% peningkatan kinerja penerbitan nomor izin edar PDUK. Data dukung yang diminta adalah laporan kinerja penerbitan pelaku PDUK label hijau pada tahun 2024 dibanding tahun 2023. Untuk yang atas adalah label putih, yang bawah label hijau. Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan, meskipun itu terkait PSAT, mungkin nanti kita belum bisa jawab, kita akan teruskan ke Badan Pangan Nasional. Kalau untuk PSAT, untuk PSAH kita akan tanyakan ke Kementerian Pertanian, seperti itu. Lanjut, yang bawahnya ini sama terkait pelaksanaan keamanan pangan oleh pelaku usaha ya, hanya beda produknya aja, beda komoditasnya aja. Kalau ini PSAH, untuk PSAH, pelaku usaha telah menerapkan cara yang baik pada unit usaha hewan ya. Itu dilihatnya dari batasnya adalah 50% juga.
50% unit usaha produk hewan yang telah dibina memiliki sertifikat NKV atau dalam pembinaan NKV ya. Kemudian kalau yang C, mohon maaf, ini harusnya lebih dari 50% ya. Unit usaha produk hewan yang dibina telah memiliki sertifikat NKV atau dalam pembinaan NKV seperti itu. Bapak Ibu bisa pilih ya. Perhatikan data dukungnya juga 2024 sampai 2025. Data unit usaha produk hewan keseluruhan baik yang ber-NKV maupun belum ber-NKV, data unit usaha produk hewan ber-NKV atau dalam pembinaan, kemudian data surat rekomendasi sertifikat NKV seperti itu. Nanti akan kami lengkapi mungkin ya cara perhitungan karena kemarin ada yang bertanya bagaimana menghitung persentasenya. Sebenarnya waktu kita sosialisasi ya yang untuk seluruh Indonesia di tanggal 1 Juli itu sudah dijelaskan baik oleh Bappenas maupun oleh Kementerian Pertanian bagaimana cara penghitungan persentase, tapi mungkin nanti kita akan tambahkan ya agar ada catatan tertulisnya kalau ada yang lupa. Nah, terkait pelaku usaha menindaklanjuti hasil pemeriksaan, ini kalau serupa ya sebenarnya dengan yang PSAT tadi, tapi ini batasannya adalah 30% ya. Kalau kurang dari 30%, kurang atau sama dengan 30% ya, pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, itu pilihnya A. Kalau 31 sampai 60% pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itu B. Yang C itu 61 sampai 100% pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Nah, seperti ini. Untuk PSH permintaan data dukungnya tahun 2024 sampai 2025. Seperti itu. Yang diminta adalah laporan tindak lanjut perbaikan ketidaksesuaian. Lanjut, C18 ini PSAI ya, sama serupa tadi terkait pembinaan, Bapak Ibu perhatikan yang diminta adalah pembinaan kelayakan pengolahan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada pelaku usaha ya. Ini yang diminta requestnya tadi juga sama ya, hitungannya 30%, kurang atau sama dengan 30%, kemudian 31 sampai 60%, 61 sampai 100% pelaku usaha yang dibina telah memenuhi kelayakan pengolahan seperti itu. Data dukungnya kalau PSAI 2024-2025, tapi lebih baik tambah 2023 jika ada seperti itu. Yang diminta juga pembinaan kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ya ke pelaku usaha. Kemudian jumlah pelaku usahanya, rekap UPI-nya ya yang mendapatkan rekomendasi dan bukti rekomendasi. Kemudian itu yang menyebutkan target jumlah pelaku usaha atau UPI yang dibina dalam 1 tahun terakhir. Boleh di bawahnya lagi. Nah, ini tindak lanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha ya. Tadi sama persenannya 30%, 31 sampai 60, 61 sampai 100 pelaku usaha yang dibina kemudian menindaklanjuti rekomendasi. Silakan Bapak Ibu pilih A, B atau C. Data dukungnya adalah rekap jumlah pelaku usaha atau UPI yang dibina telah terbit SKP-nya. Seperti itu. Sebenarnya ini sama dengan di bawahnya baik PIRT atau POSS ya, terkait pelaku usaha yang sudah memenuhi ketentuan CPP-PIRT, cara produksi pengolahan yang baik untuk PIRT, kemudian yang sudah menindaklanjutinya kalau ada perbaikan dari hasil pengawasan. Jadi Bapak Ibu hitung ya dari berapa yang Bapak Ibu sudah periksa sarananya misalnya. Nah, itu berapa yang sudah memenuhi ketentuan CPP-BIRT itu dipersenkan. Jangan hanya list jumlah pelaku usahanya, tapi harus dihitung dalam persen gitu. Dari yang sudah diperiksa sarana, berapa yang sudah memenuhi CPP-BIRT dipersenkan. Nah, kalau begitu juga dari yang Bapak Ibu ada temuan, kemudian Bapak Ibu kan rekomendasikan perbaikan ya. Nah, dia berapa sih yang menindaklanjuti hasil rekomendasi? Nah, itu tidak hanya list jumlah pelaku usahanya, tapi Bapak itu
Bapak Ibu hitung juga berapa yang melakukan perbaikan. Misalnya dari 100 nih yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana, ada 45 pelaku usaha yang menindaklanjutinya. Jadi tidak hanya jumlah list nama pelaku usaha, tapi ada list nama pelaku usahanya, kemudian eh, apa saja rekomendasinya, kemudian diperbaikinya seperti itu. Mungkin lebih baik ada tanggalnya juga, jadi ada rekapan ya before dan after pelaku usaha menindaklanjuti seperti itu. Nah, dan itu dihitung kalau tadi 45 dari 100 ya berarti 45%, kemudian pilih B. Kalau mungkin ada 70, berarti 70% pilih C. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin, yang di list hanya nama pelaku usahanya, yang di list hanya sarananya, tanpa terlihat atau tanpa bisa dilihat ini sebenarnya berapa persen seperti itu. Nah, itu akan menyulitkan juri ketika verifikasi seperti itu. Lanjut, untuk selanjutnya itu pangan olahan siap saji pada prinsipnya adalah sama juga. Berapa pelaku usaha yang menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi, cuman ini presentasinya berbeda. Kalau untuk yang pangan olahan siap saji ini sudah 50% TPP ya. Kalau yang C itu sudah seluruhnya seperti itu. Nah, bisa dilihat juga data dukungnya, data rekap TPP dan IKL ya. Tahunnya diperhatikan 2024 sampai semester 1 tahun 2025 ya. Nah, untuk tindak lanjutnya hanya ini tidak ada persenannya kalau untuk pangan siap saji ya, apakah ada tindak lanjut atau tidak ada tindak lanjut saja. Kalau ada tindak lanjut, berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan data dukungnya, hasil pembinaan dan pengawasan dari Dinkes atau Puskesmas, kemudian dokumentasi dari rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan oleh Dinkes dan Puskesmas. Itu yang C ini cukup panjang ya, karena memang ini pelaksanaannya jadi memang paling banyak. Yang C21 itu terkait pelaksanaan keamanan pangan oleh masyarakat ya. Jadi ini terkait kader, peran serta masyarakat melalui kader yang bertugas mensosialisasikan informasi keamanan pangan. Kader yang dibentuk oleh desa dengan binaan oleh kader yang terlatih sebelumnya atau kader desa yang dibina oleh kader sebelumnya seperti itu. Ini yang A pasti tidak ada kader. Saya yakin pasti tiap kabupaten sudah ada kader ya, karena hanya tinggal berapa jumlahnya seperti itu. Kalau ada kader namun belum memadai, itu dihitung kurang dari 30% desa dalam satu kabupaten yang memiliki kader. Seperti itu. Ada kader dalam jumlah yang memadai, nah, pilih C. Data dukungnya ada daftar kader keamanan pangan, ada SK kader keamanan pangan. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengupload data dukungnya. Ketika pilih B, berarti masih kurang dari 30%. Kalau lebih 30% atau lebih, nah itu pilih C. Kemudian terdapat sosialisasi keamanan pangan ya yang dilakukan oleh kader. Nah, tadi ada kader tapi bisa jadi dia tidak melakukan sosialisasi keamanan pangan. Cuman sampai pada oh ya ini kader tapi dia tidak melakukan sosialisasi keamanan pangan. Kalau kadernya tidak melakukan sosialisasi keamanan pangan tentu saja skornya 0 ya. Kalau kurang dari 50% desa memiliki kader yang melakukan sosialisasi KP, pilih B. Kalau C itu lebih dari 50%. Seperti itu. Yang diupload data pendukungnya, daftar desa yang memiliki kader, sama laporan sosialisasi keamanan pangan oleh kader. Jadi kita pengen lihat apakah kader setelah dilatih, setelah dibentuk kader, apakah dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi keamanan pangan ya. Kemudian yang terakhir ini C22 ya, Mbak Rininta berapa? C berapa ini? C22 ya. Untuk poin C terakhir, adanya akses informasi dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat. Ini tidak ada akses informasi, pasti pilih A, 0 ya nilainya.
Kemudian untuk B bedanya adalah kalau B itu di bawah 50%, kecamatan memiliki akses informasi dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat. Kalau C itu 50% atau lebih. Kita lihat ya data dukungnya. Data dukungnya daftar kecamatan di wilayah kabupaten kota dan akses informasi dan program inisiasi keamanan pangan dan masyarakat. Akses informasinya dapat berupa foto, video, majalah dinding, spanduk, dan sebagainya ya. Atau sosmed, mungkin di kecamatannya ada sosial media ya, seperti itu. Yang diinisiasi program inisiasi keamanan pangan yang dari masyarakatnya ya, seperti itu. Bapak Ibu, kita telah sampai di C, semua yang terkait di pelaksanaan ya. Nanti yang D dan E itu lebih jelas lagi. Mungkin yang rumit ini di C karena pelaksanaan, poin-poinnya banyak, kemudian juga berbeda-beda ya karena produknya lain-lain, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu di C sebelum kita lanjut di D dan E. Mungkin waktunya pas ini nanti sampai D dan E ya, karena di sana sudah hampir jam 12 ya. Mungkin kita nanti bisa sampai di jam 12. Yang D dan E tidak panjang, mudah mudah dipahami karena jelas ya. Yang D itu terkait pelaporannya. Dan untuk pelaporan ini itu tidak diminta di semua eh, komoditi ya. Jadi hanya PSAT, PIRT, dan POSS ini yang meminta laporan. Laporannya juga bukan yang laporan yang tebal bagaimana. Yang diminta hanyalah screenshot ya, data dukung dari masing-masing aplikasi. Seperti itu, bukan laporan tebal, hanya screenshot dari aplikasi. Bapak Ibu bisa lihat untuk laporan hampir semuanya mintanya adalah screenshot pelaporan pada sipsat ya, .badanpangan.go.id untuk PSKT. Kalau yang PIRT laporannya juga screenshot. Yang untuk PIRT di poin B itu adalah jika Bapak Ibu laporannya misalnya selain di sppirt.com.go.id misalnya di smartphone itu juga bentuknya screenshot. Kalau yang di poin C yang di PIRT itu Bapak Ibu screenshotan juga, screenshot sudah melakukan verifikasi di aplikasi, mungkin sudah melakukan verifikasi CPP PIRT, verifikasi PKP, kemudian verifikasi apa namanya verifikasi label. Nah, itu hanya screenshot, tidak perlu laporan yang tebal, screenshot. Begitu juga untuk yang di POSS, pelaporannya juga adalah screenshot ya, screenshot pelaporan di Imoneva SP. Karena masing-masing sudah ada aplikasi, jadi yang data dukung di-upload nanti hanya screenshotan dari laporan seperti itu. Bukan laporan yang tebalnya, tapi hanya screenshot pelaporannya di masing-masing aplikasi. Seperti itu. Untuk yang E itu adalah terkait inovasi ya. Bapak Ibu, saya yakin inovasinya banyak. Dan inovasi ini sendiri-sendiri ya, untuk yang ada inovasi di bidang PSAT saja ada poinnya sendiri, yang ada di PSAH saja ada poinnya sendiri. Kemudian juga di PIRT eh, ada ada nilainya sendiri. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu perhatikan dananya bersumber dari mana. Karena memang kita mencoba untuk fair ya. Jadi yang pertama adalah hanya 1 sampai 3 inovasi. Yang selanjutnya ada 3 inovasi di bidang apa. Nah, kemudian juga sumbernya, apakah sumber anggarannya dari APBD? Apakah sumber anggarannya dari lembaga donor atau sponsor? Bapak Ibu silahkan pilih ya untuk inovasi tersebut disesuaikan dengan pilihannya. Memang pilihannya banyak dan Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu, yaitu tadi kalau ada di PSAT, ada di PSAH, ada di PSAI, Bapak Ibu pilih di masing-masing kolomnya ya.
Kalau misalnya di PSAH mungkin, oh di PSAH hanya satu inovasinya, tapi misalnya di PIRT hanya ada 3 inovasinya, harus dicermati ya, karena poinnya atau nilainya akan berbeda seperti itu. Mungkin di PSAH pakai APBD, tapi ternyata di PSAI mungkin ada dari bantuan dari CSR. Nah, Bapak Ibu perhatikan sesuai dengan masing-masing produknya, kemudian sumber pendanaannya. Nah, untuk data dukung untuk inovasi ini bisa dari tahun 2023 sampai 2025 ya. Ada laporan, foto, dan RAB. Kemudian juga dokumen perencanaan kegiatan yang meningkatkan daya saing, daya ungkit, perluasan cakupan, percepatan pencapaian target, dan sebagainya dibanding dengan kegiatan rutin ya yang sudah berjalan. Tentu kalau inovasi itu bukan kegiatan rutin yang sudah berjalan. Karena untuk inovasi sendiri sifatnya adalah pembaruan, kemudian memiliki nilai kreativitas ya, dan tentu saja ada manfaat ya terkait penyelenggaraan keamanan pangan. Nah, Bapak Ibu, saya kira inovasi, kemudian apakah ada penghargaan ya? Penghargaan juga apakah ada penghargaan di bidang keamanan pangan atau kesehatan? Kalau ada salah satunya di keamanan pangan atau kesehatan, pilih B. Kalau ada di dua-duanya itu pilih C. Hmm. Nah, data dukung adalah dokumen penerimaan penghargaan tahun 2023 sampai 2025 ya. Jadi masih bisa sampai tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan ya. Untuk poin F sendiri ini tidak kita scoring ya, tapi mohon dilengkapi datanya. Ini jika nanti ada apa kabupaten kota yang skornya mirip, dan nanti kan setelah dokumen kita saat ini pengumpulan dokumen, nanti ada verifikasi dokumen. Setelah ada verifikasi dokumen dari tim juri, nanti kita akan umumkan untuk yang masuk ke tahap wawancara. Tapi Bapak Ibu untuk yang tidak masuk tahap wawancara, kami juga akan memberikan nilainya untuk tahun ini. Di tahun 2025 ini untuk nilainya akan kami berikan ke Bapak Ibu ya, untuk gambaran pelaksanaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan di wilayah Bapak Ibu. Jadi meskipun tidak lanjut misalnya ke tahap wawancara, nilai untuk dokumen akan kami berikan. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin panjang ya, tapi kan ini yang mengerjakan tidak sendiri, bersama-sama OPD ya, banyak OPD yang mengerjakan. Bapak Ibu mohon saling berkoordinasi. Sedangkan untuk PIC itu sebenarnya hanya masalah teknis ya, hanya untuk penguploadan seperti itu. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan dari kami memudahkan berkomunikasi seperti itu saja Bapak Ibu, tapi untuk pengerjaannya harus bersama-sama seluruh OPD. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan, mungkin boleh dibantu Mbak Nurul ya. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Indra Pramularti terkait tools penilaian kota Kabupaten Pangan Aman. Mungkin dari peserta Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh disampaikan saat ini terkait tadi yang disampaikan adalah tools mandiri, mungkin dari poin A sampai E yang belum dimengerti atau tidak yang ingin ditanyakan boleh disampaikan. Bapak Ibu boleh raise hand atau bisa open mic langsung. Kami persilahkan.
Baik, izin menyampaikan juga ada disampaikan oleh Ibu Indra terkait form PIC dapat diisi pada link yang ada di kolom chat dan juga izin mengingatkan Bapak Ibu untuk dapat mengisi absensi yang telah kami share di kolom chat. Izin, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, mungkin dari Dinas Kesehatan yang di Kabupaten atau Dinas Perdagangan yang hadir hari ini yang izin mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya ya Bu Indra ya. Baik, semoga sudah jelas. Bapak Ibu kalau mungkin saat ini belum ada pertanyaan, tapi nanti ada pertanyaan, boleh join WA Group ya untuk info penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman ini. Baik, mungkin bisa di-share Bu terkait info grupnya atau diundangnya ya. Ya, saya kirim ke chat ya. Boleh. Nah, Bapak Ibu bisa join. Mungkin nanti kalau sudah mulai mengisi ya, nanti ada pertanyaan. Jadi ini WA grupnya bukan PIC saja ya Bu ya, bisa yang lain dari. Bisa, kalau WA Group silahkan Pak, boleh join aja. Kalau untuk PIC itu hanya ya itu tadi agar tidak ada yang menghapus data dukung, kadang yaitu karena ada yang menghapus data dukung, sehingga untuk tahun ini kita adakan PIC Pak. Tapi kalau untuk WA Group, untuk informasi, untuk tanya jawab, silahkan bisa join semua Pak. Ya, baik. Mungkin dari kolom chat, Bapak Ibu bisa gabung untuk grup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa via chat ya, Bu Indra ya. Benar, Mbak Izin, Nurul. karena sudah menunjukkan waktu berakhir, izin karena tidak ada yang bertanya, izin menutup Ibu Indra. Atau mungkin Baik. izin Ibu Indra mungkin bisa menyampaikan sedikit penutup terkait tips untuk para dari kabupaten ini, bagaimana sih tips untuk dapat semangat untuk mengisi form tools ini Bu. Ya, jadi karena supaya bisa kompak dan juga bisa memenuhi di pengisian tools di bulan September nanti ini Bu. Terima Oh kasih. iya. Baik, untuk mengisi Bapak Ibu boleh karena waktu terus berjalan ya, silahkan mencicil dari sekarang. Mungkin kalau misalnya ini dari sekda belum ada penunjukan, boleh saja Bapak Ibu isi form dulu. Nanti kalau misalnya dari sekda mungkin sudah ada penunjukan atau hasil koordinasi Bapak Ibu ada penunjukan, nanti PIC-nya boleh saja diganti. Tapi misalnya nih Dinas Kesehatan sudah siap karena programnya kan IRTP, PIRT sudah sering mungkin sudah ada siap, boleh silahkan minta PIC dulu dari Dinkes ya. Mungkin Dinkes sudah siap dengan mengisi data dukung, mengisi toolsnya bagian Dinkes, boleh. Nanti ternyata
PIC-nya lain, nanti akan kita hapus, kita ganti PIC yang nanti misalnya dari sekdanya sudah ada disposisi. Tipsnya adalah yaitu dicicil dari sekarang, lebih cepat, lebih baik ya, daripada nanti disposisi sekda itu di akhir-akhir, nanti Bapak Ibu terburu-buru. Jadi yang sudah ada data dukungnya, Bapak Ibu boleh isi form aja. Nanti kalau ada PIC yang disposisi dari sekda, kita nanti akan hapus. Tipsnya yaitu Mbak, lebih cepat, lebih baik. Boleh dicicil dari sekarang ya, agar nanti ketika udah September, biasanya nih kalau udah September sudah mulai pada baru panik kalau udah September ini, karena paling lambat September dan ini baru Juli, seolah-olah masih ada waktu, tapi tahu-tahu nanti waktunya sudah habis gitu. Begitu Mbak Nurul. Baik, terima kasih atas tips dan semangatnya dari Ibu Indra. Baik, mungkin untuk mengakhiri kegiatan ini, hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan advokasi sosialisasi penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman tahun 2025 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah hadir, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik, dengan harapan untuk Kabupaten Kota Pangan Aman agar toolsnya dapat terisi segera dan juga menjadi salah satu perwakilan dari Sulawesi Barat menjadi yang mengikuti lomba kota maupun kabupaten pangan aman. Baik, semoga apa yang telah kita ikuti bersama hari ini dapat memperkuat komitmen dan juga kolaborasi kita semua dalam mewujudkan kabupaten kota yang mandiri dan berdaya dalam menjamin pangan aman, sehat, dan bermutu bagi masyarakat. Kami mohon maaf jika selama jalannya acara terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian maupun pelaksanaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Kami ucapkan juga dari Direktorat PMPUPO yang telah menyediakan waktu dalam memberikan materi hari ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live ya. Semoga sehat selalu Terima kasih Bapak Bu Ibu. Indra. Terima kasih Terima kembali kasih. Pak Ahmad. Terima kasih Bapak Ibu.